Halo semuanya, selamat datang di channel Destinasi Kode. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai dasar HTML. Kita akan mulai dari nol ya, belajar tentang HTML. Jadi video ini sangat cocok buat teman-teman yang lagi belajar pemrograman web, atau teman-teman yang mau jadi web developer, atau sekedar mau belajar saja itu boleh. Karena HTML ini merupakan paling dasar dalam kita mempelajari sebuah website ya. Jadi nanti di sini kita akan belajar tentang apa itu HTML. Kemudian kita akan belajar tentang kenapa HTML itu penting. Dan yang terakhir kita akan coba praktik membuat HTML pertama kita. Oke. Kita mulai dari apa itu HTML-nya dulu ya teman-teman ya. Jadi kita start dari kepanjangannya dulu deh. HTML ini kepanjangannya Hypertext Markup Language. Nah, bisa teman-teman lihat di sini bahwa HTML ini merupakan bahasa markup, bukan bahasa pemrograman. Biasanya kalau bahasa pemrograman kan programming language. Contohnya kayak JavaScript, kayak Python ya, bukan. Tapi HTML ini merupakan bahasa markup, di mana bahasa ini digunakan dalam penyusunan konten website ya, atau dasar penyusunan web. Nah, jadi HTML ini merupakan kerangka dasar lah ya, atau kalau kita analogikan dalam tubuh manusia, HTML ini merupakan tulang di tubuh kita ya teman-teman. Jadi teman-teman pasti kebayang kenapa harus belajar HTML ya, karena kalau kita tidak belajar HTML ya teman-teman pasti akan kebingungan dengan istilah-istilah yang lain apabila kita langsung mempelajari tentang JavaScript, React.js ya, yang teman-teman sudah paham misal di pemrograman, tapi teman-teman tidak membahas fundamental HTML-nya terlebih dahulu, pasti teman-teman akan kebingungan. Nah, kemudian kita akan coba lanjut kenapa sih HTML itu penting. Ya tadi yang sudah saya jelaskan ya, karena HTML itu merupakan komponen dasar penyusunan website. Nah, tanpa HTML ini, website-website yang ada di internet itu tidak dapat diakses teman-teman. Ya, maksudnya tidak ada website yang tersusun seperti itu ya, karena dasar dari sebuah website itu pasti ada HTML-nya teman-teman. Nah, HTML ini penyusunnya bisa membuat sebuah komponen seperti judul ya. Ketika teman-teman membuka sebuah website ya, misal kita coba cari belajar coding deh, belajar coding seperti itu. Nah, kemudian teman-teman masuk ke salah satu website ya, kita buka salah satu website. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, di sini itu merupakan komponen-komponen HTML teman-teman sebenarnya. Mulai dari gambarnya di sini, kemudian ada tulisan rekomendasi di sini, kemudian ada navigasi di sini, hingga teman-teman scroll ke bawah ya, komentar-komentar di sini, tombol, itu merupakan komponen HTML teman-teman. Nah, teman-teman misal mau lihat terlebih dahulu tentang sekilas ya HTML, teman-teman bisa klik kanan, kemudian inspect element ya. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat bahwa semua komponen website pasti penyusunnya adalah HTML, penyusun dasarnya. Nah, bisa dilihat di sini, dari sini ada HTML. Nah, kemudian baru semua komponen-komponennya ada di dalam HTML ini. Nah, nanti kita akan belajar membuat HTML sederhana ya, untuk membuat konten website pertama kita. Oke, tadi ya kita lanjut kenapa komponen HTML itu penting, karena HTML itu bisa membuat yang pertama itu judulnya ya. Jadi HTML bisa membuat judul ya, kemudian bisa membuat paragraf, kemudian bisa membuat misal gambar, kemudian formulir ya, seperti itu. Itu semua bisa kita buat menggunakan HTML teman-teman ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja praktek ya membuat HTML pertama kita. Jadi teman-teman pastikan sudah membuat folder baru, misal belajar HTML seperti itu, dan teman-teman juga membutuhkan yang namanya text editor ya.
Text editor ini teman-teman bisa menggunakan Notepad ya, contohnya Notepad atau seperti saya di sini ada Notes kalau di MacBook ya. Atau kalau misal mau global, karena kita nanti jadi programmer yang sering dipakai, ya pasti Visual Studio Code teman-teman. Teman-teman bisa download langsung saja Visual Studio Code. Downloadnya mudah, cari saja di internet di sini Visual Studio Code. Nah nanti teman-teman langsung ke tab download saja dan teman-teman bisa langsung install ya, sesuai versi OS teman-teman. Oke. Selanjutnya apabila sudah menginstal tadi ya Visual Studio Code di sini, teman-teman bisa langsung buka saja Visual Studio Code-nya. Dan teman-teman bisa ke sini ya, teman-teman, Explorer dan buka folder yang teman-teman sudah buat. Nah, saya contohkan di sini saya sudah buat folder baru yaitu apa itu HTML ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa buat project-nya. Nah, di sini kita akan open saja dan oke, di sini kita sudah di dalam folder project HTML pertama kita. Oke, yang pertama kita akan buat file baru ya, teman-teman di sini. Di sini bisa buat file baru, new file, kemudian ketikkan index.html. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, kita akan mempelajari mengenai struktur dasar HTML-nya terlebih dahulu. Perlu diingat HTML itu berisi tag-tag atau komponen ya, tapi nanti kita penyebutannya sebuah tag ya, dimana tag tersebut itu ada tag pembuka dan tag penutup. Nah, contoh penulisan tag itu seperti ini tag ya. Nah, tag ini tag pembuka dan ini tag penutup. Di dalamnya itu merupakan konten kita ya. Jadi nanti kita akan mempelajari komponen-komponen atau tag-tag yang tersedia di HTML. Cuma kita akan mempelajari mengenai struktur dasarnya terlebih dahulu. Oke. Pertama, kalau kita mau menulis HTML ya teman-teman, kita harus membuat tag pembuka HTML-nya. Ini memberitahukan kepada browser seperti Chrome bahwa kita akan membuat sebuah file HTML ya. Nah, gimana buatnya? Oke, kita buat sederhana dulu. Kita bisa membukanya dengan perintah HTML. Seperti ini. Dan otomatis ada penutupnya. Nah, di sini bisa lihat teman-teman, untuk tag pembuka itu tidak ada slash-nya atau tanda garis miringnya. Nah, apabila tag penutup itu ada garis miringnya seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa kita membuat sebuah tag HTML. Nah, seperti tubuh manusia, di dalam tag HTML itu ada namanya head atau kepalanya, ya teman-teman. Jadi, teman-teman bisa menulis sebuah tag head yang biasanya itu berisi sebuah judul halamannya. Oke, pertama kita akan coba menulis sebuah tag headnya dulu ya teman-teman. Jadi di sini ada tag head. Nah, seperti ini. Kemudian otomatis diberikan tag penutupnya ya, kasih slashnya seperti itu. Kemudian kita enter lagi aja biar gampang dibaca. Nah, di tag head itu kita bisa memberikan judul dari HTML kita. Nah, contoh di sini kita akan berikan judulnya adalah belajar HTML dasar ya. Nah, untuk mau menulis judul kita akan menempatkannya di tag title ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa membuat tag title di sini. Nah, ini secara otomatis akan membuatkan penutup tagnya juga. Kita akan buat belajar HTML. Nah, jadi isi kontennya kita harus letakkan di dalam sebuah tag title atau di dalam tag sebelum tag penutupnya ya. Di sini kita sudah membuat sebuah head-nya atau kepalanya, kita beri judul yaitu belajar HTML. Nah, seperti itu manusia juga ada dari kepala ada badannya juga ya atau body. Nah, teman-teman bisa buat tag yang namanya body. Nah, body ini merupakan isi dari konten HTML kita ya. Jadi teman-teman bisa tambahkan di sini, enter aja, yaitu ada tag body. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman pastikan ada tag pembuka dan tag penutupnya ya. Di sini ada tag body dan garis miring tag penutup bodinya. Baru teman-teman di sini isikan kontennya ya. Jadi seperti tadi ada judul, ada paragraf dan lain sebagainya. Nah, kita akan mempelajari satu tag dulu aja. Di dalam body ini kita akan tulis simple ya, yaitu paragraf.
Nah, untuk membuat tag paragraf kita bisa menggunakan P, teman-teman ya, tag P ya. Jadi di sini buka dulu pembuka, kemudian P kayak gini. Nah, otomatis ada penutupnya ya. Ini kalau pakai Visual Studio Code. Kalau teman-teman belum, bisa ditulis manual penutupnya di sini. Baru kita tulis paragrafnya, semisal ini paragraf pertama saya. Oke. Jadi teman-teman sekarang sudah membuat struktur HTML yang lengkap ya. Jadi ada tag pembuka HTML-nya ya dan penutupnya, kemudian ada kepalanya atau head-nya di sini ya, belajar HTML, dan yang terakhir ada bodinya. Ini paragraf pertama saya. Nah, oke. Sebelum kita coba teman-teman, karena HTML ini merupakan versi yang ke 5 ya, teman-teman harus memberitahu kepada browser bahwa kita menggunakan HTML versi yang kelima ya. Gimana caranya teman-teman? Nah, sebentar, ini teman-teman tidak perlu mengikuti dulu ya. Nah, tag HTML yang asli itu ada doctype-nya seperti ini teman-teman. Jadi menandakan bahwa HTML ini merupakan HTML versi 5. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman cukup menambahkan doctype HTML teman-teman di sini ya. Jadi di atas HTML-nya ya, di atas HTML di sini teman-teman cukup memberikan tanda seru doctype HTML. Yang di sini bisa hapus saja ya. Nah, oke, di sini teman-teman bisa dilihat bahwa kita menggunakan HTML versi 5. Nah, setelah seperti ini, struktur HTML kita sudah lengkap ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bertanya kenapa tadi saya bisa membuat HTML lengkap langsung seperti itu. Nah, itu memanfaatkan ekstensi dari Visual Studio Code. Nah, caranya gimana? Teman-teman cukup tanda seru kemudian di tab aja. Nah, teman-teman otomatis akan dibuatkan sebuah HTML dasar seperti yang kita buat sebelumnya ya. Nah, di sini kita tidak akan mempelajari meta terlebih dahulu. Kita akan fokus ke HTML yang sudah kita buat ya teman-teman. Di sini ada doctype HTML, kemudian tag pembuka HTML-nya, kemudian ada tag head. Tag head ini untuk menandakan bahwa kita akan memberikan sebuah title atau judul belajar HTML, dan di dalamnya ada paragrafnya. Oke. Hasilnya seperti apa? Kita akan coba di browser teman-teman. Nah, gimana cara bukanya? Teman-teman bisa klik kanan, kemudian open in default browser, atau teman-teman bisa buka proyeknya langsung teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa langsung klik 2 kali di sini ya. Nah, maka akan muncul di sini teman-teman. Mungkin saya akan coba buka di ini ya, di Chrome aja ya. Oke. Jadi di sini otomatis kebuka ini paragraf pertama saya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini. Buka Visual Studio Code-nya lagi. Di sini ada tag title ya teman-teman ya, belajar HTML. Nah, ini munculnya di mana teman-teman tag title-nya? Ketika teman-teman lihat di sini, kalau teman-teman nyadar, sebenarnya tag title-nya itu akan muncul di sini teman-teman, di masing-masing tab. Nah, belajar HTML ini merupakan tag title teman-teman di sini ya. Kemudian di sini ada body, yaitu ada ini paragraf pertama saya. Nah, ini merupakan isi dari HTML kita. Nah, ketika teman-teman klik kanan kemudian inspect elemen seperti yang saya lakukan sebelumnya, nah di sini komponen HTML kita nih teman-teman. Jadi kita sudah membuat HTML versi singkatnya kita ya teman-teman. Jadi dari pembuatan title hingga pembuatan paragrafnya. Oke, mungkin untuk video yang pertama kita mempelajari strukturnya dulu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tag-tag yang penting yang harus kita pelajari dalam pembuatan komponen website teman-teman. Oke, sekian dari saya ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like video ini untuk memberi support kepada kami tim Destinasi Kode. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.